Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sahabat Anas Tahirur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tidak dalam rangka menanggapi orang-orang salafi, melainkan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan pada orang yang mengajarkan makrifat. Kalau dilihat dari video-videonya, video-video yang lain, pengikutnya luar biasa banyak. Dan Masya Allah, luar biasanya para pengikutnya, Masya Allah kajiannya sangat menyentuh hati. Ya, begitu komentar-komentarnya, Masya Allah luar biasa. Sudah banyak ibu-ibu yang menurut saya ini sudah menjadi korban dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Agar tidak berpanjang lebar, mari kita bersama-sama menyimak video daripada Bapak Saiful Karim. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka. Ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa'ammal ladzina syakku fafinnar lahum fiha zafirun wa saikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kau gak dibacakan Arabnya, ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Saiful Karim, Saiful Karim ini menyinggung entah siapa, yang jelas orang-orang yang membahas ceramah, yang menerangkan ceramah itu disinggungnya. Katanya ceramahnya hanya nakut-nakutin ceramah. Suruh tanya kapan. Pertama suruh tanya kapan dia pulang dari neraka. Kata Bapak Saiful Karim ini, yang pertama, ini tolong dicatat kawan-kawan. Terlebih pengikutnya, tolong dicatat. Ini pimpinan Anda ini sudah keterlaluan ini. Ini makrifat dari mana coba? Ini gagal paham ini tentang makrifat ini. Dan parahnya lagi, Bapak Saiful Karim ini mengatakan itu kata Quran. Allah yang menjaga Al-Quran itu. Ketika Al-Quran kau obok-obok, maka ada orang yang akan membantah apa yang telah kau sampaikan itu. Agar jamaahnya, agar pengikutnya tidak mengatakan saya dikatakan memecah belah, silahkan buktikan sendiri di Quran. Apakah apa yang telah disampaikan oleh pimpinan kalian ini benar atau malah bertentangan dengan Al-Quran? Ini jelas sekali. Ini Bapak Saiful Karim ini bertentangan dengan Al-Quran. Katanya neraka itu dan surga itu adalah masalah psikologis, sudut pandang. Ini parah ini. Ini parah. Tolong, bagi siapa saja yang bagaimana caranya video saya disampaikan kepada admin yang membagikan video-video ini, tolong sampaikan video saya. Siapa tahu Bapak Saiful Karim menonton. Bapak Saiful Karim, narasi Anda, apa yang telah Anda sampaikan ini bertentangan dengan Al-Quran. Sebelum saya menanggapi tentang apa yang disampaikan Bapak Saiful Karim bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, terlebih dahulu kita cek bacaannya Bapak Saiful Karim. Di dalam surah Hud ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa syahiq. Dalam firman-Nya Allah menegaskan kepada kita, maka adapun orang-orang yang sengsara akibat perbuatannya tentunya, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Yang pertama, zafirun itu za-nya itu pendek, Pak. Ceramah belum tahu tajwid. Bacaan salah-salah gitu, Pak. Pak Saiful Karim. Itu pendek, zafirun. Itu cek sendiri. Silahkan cek sendiri dalam surah Hud ayat 106. Itu zafiru wa syahiq. Zafi, bukan zafirun. Antum bacanya zafirun, panjang. Tidak ngaji kitab Jazariyah ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Wajib pakai tajwid itu, Pak. Jangan asal-asalan baca Al-Quran. Jadi, ini bagaimana? Bacanya aja asal-asalan seperti ini, apalagi pemahamannya. Ini sebenarnya Bapak Saiful Karim ini terjebak, gagal paham ya, dalam mengartikan definisi surga, definisi neraka. Katanya Bapak Saiful Karim ini surga dan neraka itu ada pada diri kita. Adalah nafas yang masih ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia mengartikan zafirun itu sebagai nafas. Memang artinya zafirun wa syahiqun itu artinya adalah menarik nafas panjang. Mendesah panjang karena kesakitan. Diartikan oleh Bapak Saiful Karim ini adalah ketika nafas masih ada dalam tubuh kita. Itu neraka. Masya Allah, Pak Saiful Karim. Ingat ancaman Nabi, Pak. Man fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, pilih tempat duduknya di neraka. Pak, orang seperti antum yang menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri ini, itu sudah ada tempatnya, Pak, di neraka, Pak. Takutlah kepada Allah. Takut, Pak. Menafsirkan Al-Quran sembarangan menurut otak sendiri, menurut pemahaman sendiri. Anda pemahamannya ini sangat-sangat melenceng ini, Pak. Sangat melenceng ini. Enggak begini orang makrifat, Pak. Maka kita bantah. Kita bantah Bapak Saiful Karim ini dengan neraka. Bentuk-bentuk dan sifat-sifat neraka dengan Al-Quran itu sendiri. Lalu nanti kita bandingkan. Kita bandingkan bagaimana definisi neraka, apa ciri-ciri neraka di dalam Al-Quran sendiri dengan apa yang hanya disampaikan oleh Bapak Saiful Karim yang baca Al-Quran saja salah-salah. Ini harapan saya, semoga jemaahnya ini bisa membuka dadanya, membuka hatinya, agar tidak membenarkan ajaran yang melenceng seperti ini. Mari kita buktikan. Yang pertama kita buka surah Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka kekal di dalam neraka, di dalam jasad Bapak. Kata Bapak, neraka itu adalah tubuh kita. Semasa tubuh kita itu bernafas. Karena Bapak mengartikan zafirun itu bernafas. Makanya belajar berguru, Pak. Jangan belajar sendiri, akhirnya diguru setan nanti. Ini Allah sendiri yang mengatakan orang-orang yang kafir biayatina dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kami. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka.
Masa di dalam jasad Bapak, di dalam jasad kita, dimasukkan ke dalam neraka, kata Bapak, neraka tubuh kita. Ini kan bertentangan, Pak. Dengan firman Allah, dengan Al-Quran, bertentangan apa yang telah disampaikan Bapak. Enggak usah ini ajaran makrifat. Saya juga belajar, Pak. Makrifat itu enggak seperti itu. Tasawuf enggak seperti itu, Pak. Tasawuf itu selalu diikat dengan Quran dan hadis, Pak. Enggak seperti itu. Imam Junaid Al-Baghdadi itu menjelaskan. Kami juga belajar tasawuf. Tidak seperti itu tasawuf, Pak. Itu bukan tasawuf, Pak. Itu ngarang namanya itu. Ajaran ngarang itu namanya. Saya hanya berharap kalau sama Bapak, berhenti menafsirkan Al-Quran dengan kemauan sendiri, berhenti. Dan semoga jemaahnya bisa membuka dada, membuka diri untuk tidak terjerumus ke dalam penafsiran sesat, penafsiran menyimpang yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Kita buka ayat lain. Di dalam surah Al-Mursalat, Allah berfirman, "Innaha tarmi bisyararin kalqas." Sesungguhnya neraka menyemburkan bunga api bagaikan istana yang besar dan tinggi. Seakan-akan iringan unta, seakan-akan iringan unta hitam kekuning-kuningan. Surah Al-Mursalat. Pak Saiful Karim dan para pengikutnya, lihat ayat itu baik-baik, Pak. Surah Al-Mursalat, lihat baik-baik. Neraka itu menyemburkan api bagaikan istana yang sangat besar. Bagaimana itu, Pak? Masa neraka yang Bapak sebut dalam diri kita, antum kritisi, antum singgung-singgung orang yang menyinggung tentang neraka, disuruh tanya kapan pulang dari neraka. Ini ajaran makrifat dari mana, Pak? Semoga tidak banyak memakan korban. Ini jelas bertentangan dengan Quran sendiri, jelas bertentangan. Al-Quran tidak ada dalam neraka, tidak ada dalam jiwa kita. Neraka itu tempat balasan siksa bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang durhaka terhadap siksaan Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Masa neraka adalah tubuh kita, bisa jadi neraka, bisa jadi surga. Ini ajaran tasawuf dari mana? Saya sama, belajar tasawuf. Saya juga belajar thariqah. Tapi tidak begitu cara memahami tasawuf dan thariqah, Pak. Ini apa ini, Pak? Ini menyimpang, Pak. Bertaubatlah kepada Allah. Berhenti menafsirkan ayat semaunya sendiri. Dan kita perkuat apa yang kita bahas ini, biar kita semakin kuat. Kita perkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi di dalam hadisnya, dan ini hadisnya sahih, ya Pak. Di dalam hadisnya sahih. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukida 'alan nari alfasanatin hatta ahmarat, thumma ukida 'alaiha alfasanatin hatta byaddat, thumma ukida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat, fahiya sauda'un mudlimatun." Neraka itu, Pak, kata Nabi, dihidupkan, dinyalakan. Itu 1000 tahun itu, Pak, hatta ahmarat, sampai warnanya merah. Kemudian thumma ukida 'alaiha alfasanatin hatta byaddat. Kemudian api neraka itu, Pak, dinyalakan 1000 tahun hatta byaddat, sampai berwarna putih. Thumma ukida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Kemudian api neraka itu, Pak, dinyalakan hatta swaddat, sampai hitam. Fahiya saudaun mudlimatun. Dan hitam itu, Pak, adalah hitam yang gelap. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah, seperti hitamnya malam yang gelap. Jadi dengan hadis ini jelas sudah terbantahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Jangan tertipu mengatasnamakan makrifat. Makrifat tidak seperti itu. Nanti kita di video yang lain, di video tanggapan saya kepada Bapak Saiful Karim, saya akan jelaskan bagaimana tentang makrifat sebenarnya. Bukan seperti ini. Ini bukan makrifat, ini ngawur. Ini tidak berdalil. Ini jelas
Apa yang disampaikan ini ditentang langsung oleh Al-Quran dan bertentangan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Saya akan terus menanggapi video daripada Bapak Saiful Karim. Kalau benar apa yang saya sampaikan ini fadlun min Allah, karunia dari Allah. Apabila salah, ini murni dari kesalahan Al-Fakir. Al-Fakir pribadi mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala akhiran minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.